Halo, Farhan dan Farah. Halo Kak. Iya, oke. Thread-nya udah banyak ya, udah kesekian yang nggak terasa. Thread-nya lumayan sih, udah meningkat, tinggal beberapa bab kan ya yang kita kurang. Ini banyak latihan aja. Kita mulai aja ya, karena ini belum tahu siapa lagi nih yang hadirnya. Yang ada aja dulu. Oke, sambil saya siapin pen. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Farah dan juga Farhan. Hari ini kita akan masuk kepada teori ya. Kalau kemarin-kemarin kan sudah hitungan terus hitungan. Kemudian kita akan masuk ke teori, beberapa teori di UTBK yang soalnya sebenarnya lumayan sederhana lah. Hanya kita mengenal beberapa kayaknya konsep dari istilah-istilah akuntansi, istilah-istilah ketenaga kerjaan untuk hari ini ya. Jadi nanti kalau bisa beberapa materi, ini saya kasih tips dulu, saran kira-kira beberapa materi yang itu sebenarnya mudah gitu ya. Babnya kamu tinggal baca. Oke, bentar ya. Gini, untuk beberapa materi ya yang sebenarnya itu di UTBK ringan ya, dalam pengertian ini kamu banyak baca, secara konsep sebenarnya pasti bisa. Ini coba di bab teori ya, yang bab ekonomi tapi itu teori gitu kan. Itu yang lumayan gampang kan sebenarnya nanti, dan sering keluar tuh dari manajemen ya. Kemudian koperasi, kemudian ini badan usaha. Nah, kemudian ini yang ketenaga kerjaan ya. Nah, ini ada istilah kewirausahaan atau wirausaha, kadang 1-2 soal boleh masukin ke badan usaha, boleh ke tenaga kerjaan. Kewirausahaan ini. Nah, yang terakhir ada uang dan bank gitu ya. Nah, ini sebenarnya bab-bab ini sederhana, bisa kamu baca dan tinggal latihan-latihan aja. Ini juga nyaris tidak ada hitungannya, kecuali koperasi SAU, tapi agak jarang di UTBK SAU itu keluar ya. Oke, ini kita akan bab-bab biasanya yang terakhir, simple, sederhana, nggak terlalu banyak hitungan. Kita coba mengenal istilahnya. Kita masuk ke yang hari ini ya, ketenaga kerjaan. Yang lain-lain kalau tidak salah sudah. Jadi kalau belum, diingatkan lagi aja. Jadi hari ini tadi kamu sudah pretest ya kan, tapi saya belum dapat kiriman pretestnya. Coba udah dapat belum ya? Iya, pretestnya belum dapat kiriman. Nanti kalau udah nilainya berapa. Oke, kita bahas materi karena belum ada. Jadi untuk materi hari ini itu kita masuk kepada ketenaga kerjaan. Jadi gini, yang pertama kita harus tahu bahwa ada istilah, kan begini, kamu misalkan mahasiswa nih, itu terus ada istilah freelance gitu kan. Nah, kalau istilah freelance ini sebenarnya orang bekerja atau menganggur
gitu kan, atau apa gitu. Jadi kadang-kadang ada joke juga suka, lo ngapain lulus gitu kan, nambah pengangguran. Lo emang kalau mahasiswa bukan pengangguran kan begitu. Jadi kadang-kadang seolah-olah kalau dia lulus selamat Anda nambah pengangguran. Itu kan joke-joke yang kacau juga. Tapi maksudnya gini, emang kalau ketika dia mahasiswa itu statusnya ya dia bukan pengangguran, dia bukan apakah dia juga tenaga kerja atau apa? Atau kita sering mengenal istilah begini, misalkan di KTP gitu kan, di KTP pekerjaannya apa sih gitu kan, di KTP kan harus ada pekerjaan tuh gitu. Terus kemudian kita tulis gitu kan, atau orang tua kita, terus ada tulisan ibu rumah tangga gitu lah. Terus yang nanya, ibu rumah tangga itu emang pekerjaan gitu kan? Kan yang ditanya pekerjaan gitu, asli kita ngisi data ya. Ternyata istilah-istilah tersebut masih beberapa ya menurut saya sih ambigu ya. Maksudnya gini, itu kita harus mengenal kalau di ekonomi aslinya begini. Pertama ada penduduk yang usia kerja sama penduduk di luar usia kerja. Jadi kalau penduduk usia kerja itu 15 ya sampai 64 ya, kalau tidak salah ada aturannya tuh. Jadi 15 tahun sampai 64 tahun. Jadi kalau ada orang yang mempekerjakan anak di bawah umur, kan suka ada tuh apa di beberapa negara atau di Indonesia dia Komnas HAM gitu, Komnas Perlindungan Anak. Kadang-kadang kalau anak di bawah umur itu kalau ada kasus-kasus tertentu itu biasanya tanda kutip itu dia kalau kayak pengadilan atau apa, oh ini anak di bawah umur nih gitu kan. Terus sebenarnya di bawah umur itu berapa sih gitu, usia SMP atau SD atau SMA. Nah ini mengacunya biasanya kalau di tenaga kerja kurang dari 15 tahun ya. Kalau 15 tahun itu kan SMA ya, mungkin ada yang SMA kelas 1 gitu anggaplah ya, atau ada yang kelas 2 gitu, kelas SMA. Ada juga yang mungkin SMP kelas 3 tergantung kelas SMA kelas 10 ya, 10 atau kelas 8 atau kelas 9 SMP. Oke. Nah, jadi intinya itu di bawah kurang dari 15 tahun, berarti itu kalau ada orang yang mempekerjakan di bawah ini tuh di bawah umur gitu ya, di bawah umur. Nah, pun kalau ada orang bekerja di atas 64 tahun, itu kan boleh-boleh aja gitu kalau dianya kuat dan masih produktif dan perusahaannya membolehkan. Tapi biasanya kalau udah pensiun, pensiun itu bahkan rata-rata misalkan kayak tenaga pendidik guru aja 60 ya. Tapi kalau misalkan kayak kepala TU gitu, struktural namanya ya, tenaga kerja kantoran itu cuma 58. Ya, jadi bahkan ada yang pensiun usia dini, boleh-boleh aja, itu kan pribadi dia. Saya mau wirausaha nih, saya pensiun aja boleh. Jadi pada dasarnya kita harus membedakan mana penduduk usia kerja, mana penduduk di luar usia kerja gitu ya. Jadi kalau penduduk usia kerja yang ini ya, kalau di luar usia kerja yang kurang dari 15 atau iya ya, nggak apa-apa. Saya juga gitu, kalau yang kira-kira sinyalnya ini matiin aja kameranya. Ini berat, kasih tahu aja kalau saya juga suaranya ada ngiung-ngiung, berarti kameranya matiin dulu soalnya agak berat itu. Faktor cuaca juga kan, jaringan. Gini, jadi nanti yang harus dipahami ada usia kerja, ada penduduk luar usia kerja. Berarti kalau di bawah usia kerja tadi yang kurang dari 15, nah kalau ini di atas 64 ya. Gitu. Nah, sekarang berarti penduduk usia kerja kita sudah tahu nih, orang yang 15 sampai 64 itu dibagi dua lagi, ada angkatan kerja, ada bukan angkatan kerja gitu ya. Nah, sekarang kalau angkatan kerja ya sebenarnya dibagi dua ya. Ada yang bekerja, ada yang sebenarnya gini, ada yang sedang mencari pekerjaan atau bekerjanya tidak penuh gitu ya. Jadi nanti ada yang bekerja, ada yang bekerjanya penuh, ada yang bekerjanya tidak penuh gitu ya. Jadi pada dasarnya nanti bekerja dan tidak bekerja. Nah, di angkatan kerja ini ya, di angkatan kerja ini itu kita bagi dua tadi, ada yang bekerja, ada yang menganggur nih, bagi dua ke kanan sini ya. Nah, pada usia kerja itu dibagi dua ya, tadi angkatan kerja sama bukan angkatan kerja. Kira-kira begini, kira-kira. Kalau kamu usianya masuk ke 15 sampai 64 tapi tidak sekolah,
bukan ibu rumah tangga, ya atau lainnya. Ini kan lainnya ini mungkin studi yang lainnya ya, sifatnya tadi bisa selain sekolah ini kan bisa melakukan kursus atau apa melakukan misalkan keterampilan-keterampilan yang lain atau wirausaha lah gitu kan. Bekerja wirausaha ya kan. Nah, itu berarti disebut bukan angkatan kerja. Artinya posisi dari yang sekolah atau mahasiswa atau ibu rumah tangga atau lainnya yang pada misalkan wirausaha, dia tidak sedang bekerja atau mencari pekerjaan, berarti dia bukan angkatan kerja. Ulangi lagi ya. Orang yang berusia 15 sampai 64 posisinya anggaplah kita sedang belajar nih gitu kan. Ya, kita sedang study sekarang. Nah, sedang belajar berarti kita termasuk bukan angkatan kerja. Tetapi kalau pada saat ini kita sedang bekerja atau mencari pekerjaan alias menganggur, itu berarti kita bagian dari angkatan kerja. Jadi angkatan kerja itu spesifik orang yang bekerja dan orang yang menganggur atau mencari pekerjaan yang umurnya 15 sampai 64. Tetapi orang yang umurnya 15 sampai 64 tidak sedang bekerja atau mencari pekerjaan karena dia punya status sendiri ya kan sekolah, ibu rumah tangga lainnya. Makanya tadi kalau kamu bikin KTP gitu kan, itu kan suka ditanya tuh pada saat umur 17 tahun. Pekerjaannya apa gitu ya. Maksudnya kalau nggak ada pekerjaannya udah saya masih sekolah gitu kan, tulis mahasiswa gitu kan. Saya misalkan orang yang sudah umur 21 kan bukan mahasiswa juga tapi saya ibu rumah tangga ya tulis ibu rumah tangga gitu, atau lainnya gitu kan wirausaha dan lain-lain. Jadi ini sudah clear ya. Nah, sekarang biasanya yang keluar di UTBK ini selain istilah yang ini pakai tabel ini kita harus bisa membedakan mana penduduk usia kerja, mana bukan penduduk usia kerja, mana angkatan kerja, mana bukan angkatan kerja, mana yang bekerja, mana yang menganggur. Nah, bekerja ini agak jarang keluar kan terlalu gampang kan soalnya yang bekerja kayak mana. Yang sering keluar itu orang yang menganggur gitu, jenis menganggur ini sering keluar. Yang pertama nanti teorinya lebih detailnya saya jelaskan di bawah ya gini. Orang yang menganggur karena keahlian kan, ya, keahlian. Jadi kalau dia tidak punya keahlian ya menganggur gitu. Nah, ada lagi orang yang menganggur karena sengaja. Ini voluntary ya. Voluntary itu kayak dia sengaja menganggur itu misalkan dia gajinya merasa nggak cukup gitu kan, daripada gua habis di ongkos nih gini-gini ya udah dah nganggur dulu aja. Kan ada orang berpikir begitu kan. Voluntary ini bersifat sementara gitu. Voluntary ini kan dia sengaja menganggur karena mungkin pendapatannya kurang atau mungkin dia akhirnya habis di ongkos atau hal lain yang dia nggak nyaman lah. Saya nganggur dulu aja lebih baik sambil nyari pekerjaan. Ya garis bawahi sambil nyari pekerjaan. Jadi atau ada yang bilang juga oh, ini Pak kalau menganggur itu misalkan dia jaga kontrakan. Ya kalau dia pemiliknya dia berusaha lah. Tapi kalau misalkan dia cuma jagain doang menagihin duitnya dia nganggur nggak sih? Selagi dia masih bisa bekerja tapi kerjanya itu aja bisa juga. Jadi volunteer itu kayak disengaja gitu ya, disengaja menganggur. Nah, ada pengangguran teknologi. Ini benar-benar pengangguran karena pergeseran teknologi ya. Misalkan sekarang tadi dari jalan tol ya Pak, penjaga tol berubah gitu. Apakah penjaga tolnya menganggur? Tidak, dialihkan. Tapi sederhananya seperti itu. Misalkan di perbankan itu kan sudah mulai itu banyak customer service-nya berkurang karena kita nabung sudah bisa di ATM, bikin ATM sudah bisa juga keluar sendiri dan lain-lain yang sifatnya lebih mudah gitu kan, akhirnya mengurangi. Kemudian pengangguran musiman karena musim gitu, musim hujan ya profesi ada mungkin kita kalau ada istilah profesi ojek payung tuh di beberapa kota besar ya kalau nggak hujan dia ngapain gitu kan, oh profesi yang lain Pak, atau petani menunggu panen itu biasanya katanya pengangguran musiman karena sebenarnya dia bisa melakukan pekerjaan yang lain tapi dia nunggu panen aja gitu sambil menyiapkan. Atau nelayan tidak bisa melaut karena badai, ya terus gimana, ya lagi-lagi badai dia nggak bisa melaut kan, ya dia di darat gitu, harusnya di darat dia punya yang namanya keterampilan lain. Nah, ini kalau pengangguran struktural, pengangguran karena perubahan struktur ekonomi gitu ya. Misalkan di Karawang tuh ada kota Meikarta dadakan. Terus di situ tadinya petani, terus tanahnya dibeli, di situ jadilah kota mandiri. Nah, tapi akhirnya petani yang di situ tidak mampu masuk ke situ, misalkan jadi driver atau jadi sekedar pekerjaan-pekerjaan yang lain tuh dia nggak mampu ke situ, akhirnya dia menganggur.
Kenapa pengangguran struktural? Karena perubahan struktur ekonomi. Ada juga pernah soal pengangguran struktural tuh bisa juga struktur pendidikan ya. Misalnya lowongannya S1, ya dia SMA, ya dia nggak bisa gitu kan, itu harus S1. Itu struktural juga. Nah, pengangguran friksional ya. Pengangguran friksional ini pengangguran karena perbedaan informasi geografis atau lain-lain. Misalkan dia nyari lowongannya di internet, ya misalnya dia sarjana ekonomi, sarjana teknik lah, dia nyari di koran tapi lowongannya ada di internet, dia nyari di internet lowongannya ada misalkan di radio, dia terus gitu, atau dia tidak tahu gitu di bawah di kota yang dia tinggal itu ada pekerjaannya tapi nggak ketemu gitu, makanya suka ada job fair kan, itu untuk mengurangi pengangguran friksional. Ada lagi nanti pengangguran siklis atau konjungtural, tapi nanti lebih saya jelaskan ke detailnya ya, ini nih pengenalan aja istilah-istilahnya ya. Oke, jadi nah sekarang dibagi dua, ada yang bekerja penuh, ada yang setengah menganggur. Nah, setengah menganggur itu bisa dari pendapatan, bisa dari produktivitas, bisa dari pendidikan atau pekerjaan. Jadi kan normalnya orang bekerja 5 hari dikali 8 jam ya, sekitar 40 jam lah seminggu ya. Biasanya kan ada aturannya tuh dari Kepnaker, setelah itu dihitung lembur. Tapi ada orang yang bekerjanya cuma 2 hari gitu kan, atau 3 hari, tapi 4 harinya libur dan lain. Itu namanya setengah menganggur. Nanti saya akan kenalkan istilah yang lain. Oke, ini baru previewnya aja. Nah, ini ada ketenaga kerjaan tentang angkatan kerja ya. Jadi kalau misalnya kita nyari tingkat partisipasi itu nanti angkatan kerja dibagi usia tadi ya. Kalau misalnya ini 14 sampai 35 jam per minggu ya. Kalau misalnya depend di rasio ini tadi usia kerja dibagi penduduk usia kerja, bukan angkatan kerja lagi. Ini nanti agak jarang, saya lanjut aja. Kayak sistem upah harian, prestasi, ini juga agak jarang. Jadi kalau sistem upah itu kan ada yang by satuan, ada yang berdasarkan kerjasama dan lain-lain, upah borongan. Nah ini boleh. Nah kalau ditanya dampak pengangguran, sebenarnya secara umum pengangguran itu menyebabkan apa sih? Ya pengangguran itu menyebabkan menurunnya hasil produksi atau GDP, Gross Domestic Product, ya kan? Menurunkan keterampilan tenaga kerja, menyulitkan pekerjaan dan lain-lain. Pada dasarnya pengangguran itu pasti akan mengurangi pendapatan nasional. Dampak sosialnya sudah jelas kriminal ya, tapi kalau ekonomi menurunnya pendapatan udah jelas lah, daya beli gitu kan, menurunnya daya beli karena kan dia nggak punya duit gitu. Dampak sosialnya tadi kadang-kadang ada terjadi ya tadi kriminalitas dan seterusnya ya. Nah individu turunnya ya ini kan kalau status sosial sih bodo amat gitu kan kadang, tapi ya dia stres juga kadang-kadang kalau yang menganggur itu. Makanya kadang-kadang ada yang bilang lama-lamain aja lu kuliah gitu, itu parah banget. Jadi dia asumsinya ntar lu nambah pengangguran gitu. Kadang-kadang dia berpikir ketika ada setelah kuliah kok malah dia jadi pengangguran, itu jangan sampai seperti itu. Jadi punya keterampilan, punya sertifikat. Nah nanti kamu kalau bisa punya sertifikat ya, sertifikat kompetensi. Oh iya nanti saya jelaskan. Ini saya akan jelaskan detailnya. Nanti saya akan jelaskan. Ini nggak usah lah ya, mempengaruhi kesempatan kerja nggak usah. Nah ini dia. Gini. Yang pertama ada pengangguran normal atau pengangguran terbuka. Ya biasanya orang yang benar-benar menganggur. Ya jadi karena dia ya tadi tidak punya pendidikan dan keterampilan. Nah, ada yang pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung itu sebenarnya dia itu ya bekerja tetapi tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi kayak pengangguran terselubung tuh kayak dia bekerja tadi kayak freelance gitu kan. Dia maksudnya dia nggak maksimal lah, nggak setiap hari. Nah, yang tadi yang benar pengangguran terbuka ini pengangguran yang benar-benar ya dia full menganggur. Itu kadang-kadang pengangguran terbuka ada yang musiman. Nah, ini saya mau jelaskan ada pengangguran konjungtural ya. Konjungtural itu nama lainnya siklis ya. Ada pengangguran struktural tadi yang struktur ekonomi, ada pengangguran sukarela tadi yang terbuka, ada pengangguran deflasioner. Ini pengangguran karena ya jadinya dia kayak inflasi lah. Karena saya jelaskan ya. Ini pengangguran teknologi karena teknologi ya.
Oke, saya jelaskan ke sini aja deh. Ini saya baru ininya dulu ya. Gini. Mana mau singkatnya aja boleh, nanti nih teorinya dari sini aja deh. Saya singkatnya di sini aja. Gini aja. Jadi sederhananya ini saya gabungkan semua jenis pengangguran ya. Saya bongkar jenis pengangguran. Begini, ini sekalian jawab pertanyaannya. Karena emang materi intinya sih di pengangguran. Nanti tadi saya sebagai pengantar dibaca lagi aja yang konsep-konsep yang belum bisa apa. Cyclical, oke begini. Pertama yang paling gampang dulu ya, pengangguran struktural. Jadi gini, pengangguran struktural ini kata kuncinya karena struktur ya. Struktur apa Pak gitu ya, yang gampang kadang-kadang struktur ekonomi ya, biasanya dari negara agraris ya atau wilayahnya agraris berpindah ke wilayah industri, itu pasti terjadi pengangguran ya. Ulangi lagi, dari perekonomian di wilayah situ yang agraris ya, kemudian beralih ke industri, itu pasti terjadi pengangguran. Tadi contoh kota Meikarta ya, atau mungkin BSD dulu kan katanya Cibubur, BSD itu orang bilang anak buang jin gitu. Tempat anak buang jin tuh di sana itu maksudnya benar-benar gelap, benar-benar kampung, tapi di sana murah banget harganya. Dia beli developer, dia bangun kota mandiri sendiri. Nah, orang-orang yang di situ yang aslinya itu tergeser ya. Yang tadi ya petani tergeser, kemudian akhirnya dia menganggur karena sawahnya sudah tidak ada kan, jadi gedung-gedung. Nah, cara mengatasinya gimana kan begitu. Jadi ini soalnya biasanya dua, ada ciri-cirinya, ada cara mengatasinya gitu. Nah, cara mengatasi pengangguran agraris ini dengan dialihkan yang namanya modal ya. Didorong dengan modal. Oh, ini saya juga udah mulai lemot nih, harus tutup kamera dulu sebentar. Ini gagal loading jaringan, sorry. Saya tutup kamera dulu ya, agak berat nih. Oke, jadi dengan mendorong modal ya. Dengan mendorong modal. Jadi misalnya di daerah situ akhirnya dikasih wirausaha, dikasih modal supaya mereka itu punya keterampilan yang lain gitu. Dengan mendorong modal. Yang kedua, pengangguran ya struktural itu karena ada yang bilang pendidikan ya. Tadi kalau pendidikan ya given, nggak bisa diapa-apain. Kalau misalkan dia harus S1 sementara dia lulusannya SMA ya gimana? Berarti nanti dia harus melanjutkan gitu kan. Makanya ada istilahnya beasiswa dan lain-lain. Jadi harus melanjutkan sampai S1, yaitu misalkan diberikan beasiswa gitu kan oleh pemerintah. Makanya pemerintah sekarang banyak beasiswa ya. Ada bidik misi, ada nanti S2 LPDP dan lain-lain. Yang kedua, pengangguran siklis. Ini masih sama ya. Atau siklikal. Siklikal atau konjungtural, itu istilah yang sama tuh. Konjungtural. Sekalian saya jawab berdasarkan pertanyaan yang di sini dulu yang tadi. Jadi bahwa ya kan struktural sama siklikal ya, boleh. Nanti yang lainnya ngikuti pertanyaannya kok. Gini, kalau pengangguran siklikal atau siklis ya atau konjungtural, ini kamu dari kata siklus gitu ya, siklus itu sama. Jadi gini, ekonomi itu kan kadang naik, kadang turun, kadang naik lagi, kadang turun lagi, terus seperti itu. Mana ada ekonomi yang rata terus atau turun terus? Ya pasti semua negara kayak gitu. Sekarang lagi COVID nih, ya semua negara gitu. Ekonomi lagi turun, terjadi yang namanya PHK di sini. Ya. PHK itu pemutusan hubungan kerja ya. Kenapa? Karena ekonomi sedang turun. Nah, apa yang terjadi sebenarnya ini awalnya adalah berkurangnya demand gitu ya, berkurangnya demand. Ini awalnya begitu. Jadi perusahaan yang mem-PHK itu karena ya demand-nya, permintaan terhadap barangnya itu berkurang. Contoh. Itu Nokia itu kan pernah mem-PHK 1.000 karyawannya yang awal-awal dia dihajar sama Samsung habis-habisan. Atau sekarang beberapa produk ya yang
kemarin rame di Indonesia ini kan mereka demo karena di PHK, bilangnya di PHK sepihak kan. Misalkan beberapa yang kita tahu, beberapa swalayan gitu kan, ada yang merek tertentu, itu kan mereka sampai demo karena ternyata itu sudah bergeser belanjanya ke belanja online. Orang akhirnya tidak belanja lagi ke konvensional seperti itu. Atau gampangnya begini, misalkan produk Maspion gitu yang sering terkenal kan. Maspion itu kan Indonesia punya nih. Kalau kita tidak membeli produk Maspion, berarti permintaan terhadap Maspion akan berkurang. Akhirnya karyawan Maspion itu akan di PHK gitu. Nah, ketika orang di PHK karena berkurangnya permintaan, itu yang disebut dengan siklis atau konjunktural. Cara mengatasinya dengan meningkatkan atau mendorong permintaan itu sendiri. Makanya sekarang gila-gilaan presiden turun, cintailah produk-produk Indonesia. Kenapa? Kalau kita tidak membeli produk Indonesia, ya udah pasti pekerja yang di pabrik itu akan di PHK karena dia tidak bisa menjual barangnya kan. Ya kan serba salah. Kita kan maksudnya ada beberapa produk yang saya nggak senang Pak gitu kan. Ya sudah secara nasionalisme asal itu manfaatnya sama, harganya sama, kalau bisa lebih murah ya kita beli produk-produk Indonesia kan begitu. Jadi untuk apa kita menyelamatkan orang yang bekerja di situ di perusahaan itu. Kalau tidak berarti dia termasuk nanti kena PHK, namanya pengangguran siklus atau konjunktural. Ya kan waktu awal-awal presiden itu ingat saya yang periode pertama sama Presiden Soekarno waktu itu sempat pakai sepatu Cibaduyut kalau tidak salah dari Bandung gitu atau dari mana. Nah itu dia berusaha untuk mensosialisasikan bahwa ada loh produk sepatu dari Indonesia yang bagus dan ayo dibeli gitu kan. Nah dengan gimana caranya menaikkan permintaan ini sehingga tidak terjadi PHK. Itu namanya siklus atau konjunktural. Oke, yang tadi nanya ini clear sampai saya lanjutkan. Kalau misalkan ada pertanyaan lagi langsung diskusi boleh. Sambil saya lanjutkan boleh. Biasa buka mic. Nah, kita santai orang ini sedikit kan. Di yang istilah-istilah yang masih bingung boleh tanya. Nah, kemudian selanjutnya yang mirip nih, ini yang suka tukar cuma 3 ya, yang suka tukar cuma 3. Struktural, siklikal atau siklis atau konjunktural, sama satu lagi friksional. Ini juga suka ketukar. Friksional. Nah, apa itu pengangguran friksional? Ya, pengangguran friksional itu sebenarnya pengangguran karena perbedaan informasi, kemudian geografis atau lainnya gitu ya. Jadi gini. Jadi si friksional ini pengangguran itu sebenarnya bersifat sementara ya, seperti tadi pengangguran voluntary ya, pengangguran sukarela. Dia bersifat sementara. Kenapa? Karena dia sebenarnya sedang mencari pekerjaan, tetapi informasinya nggak match gitu, nggak ketemu. Jadi akhirnya dia menganggur. Contoh, ini saya ambil contoh yang dekat dengan kamu tapi bukan pengangguran ya. Jadi misalkan begini, kita lulusan SMA itu ingin banget kuliah, ya misalnya ya selain UTBK, selain via SBMPTN ini, ingin banget kuliah misalnya di luar yang dapat beasiswa full. Orang luar itu nyari juga anak dengan kriteria yang sama dari Indonesia untuk ngasih beasiswa, tapi nggak ketemu. Dia ngasih infonya kapan, di mana gitu kan. Kita nyarinya kapan, di mana nggak ketemu gitu. Itu kira-kira friksional itu kayak gitu. Jadi ada orang yang bekerja gitu ya, ada orang yang punya kompetensi pekerjaan, ijazahnya lengkap segala macam. Dia sedang mencari pekerjaan, misalnya di daerah Jakarta. Dia nyari tuh nggak ketemu. Ada juga sebenarnya perusahaan di Jakarta yang mencari kriteria lulusan tersebut dengan kriteria yang dia punya, tapi nggak ketemu. Kok bisa nggak ketemu? Kan sekarang zaman teknologi. Iya emang segampang itu gitu kan. Kadang-kadang mereka naruh lowongan di mana? Misalkan di online. Dia nyarinya online-nya di situs apa? Atau kadang-kadang dia naruhnya di koran, atau kadang-kadang naruhnya lewat grup chat gitu kan, broadcast. Kadang-kadang dia naruhnya lewat family-nya. Sementara kita nggak termasuk family mereka kan, jadi nggak tahu gitu ada informasi itu. Jadi cara mengatasinya dengan yang namanya bursa kerja ya. Makanya suka ada istilah job fair gitu ya.
biasanya di Senayan kalau tidak lagi COVID itu banyak. Jadi nanti mereka buka stand, butuh lowongan, ada tenaga kerja datang gitu ya. Jadi bawa lamaran, bawa CV, kadang-kadang online gitu. Sekarang job fair udah online banyak. Jadi dia naruh CV gitu kan, kurikulum vitae di web apa, nanti dikonekkan gitu dari yang sini ketemu. Biasanya kalau nanti kamu kuliah kan, kalau dulu kan ada JobsDB ya, ada karir.com, itu situs-situs yang menjembatani antara orang yang mencari kerja dengan perusahaan yang meminta pekerjaan. Itu untuk apa? Menghilangkan pengangguran friksional. Dan itu banyak ya, banyak banget. Sebenarnya perusahaan itu butuh tapi nggak ketemu, atau orang itu nyari tapi nggak ketemu. Makanya diantisipasi dengan job fair atau bursa kerja. Jadi kayak tadi, kenapa sih kita kalau pas lulus SMA ini suka ada istilah pameran pendidikan gitu kan, di mana gitu, yang anak-anak di sana mungkin ada beberapa kampus yang kriterianya negeri juga gitu. Kita nggak tahu ada info di sana ada jalur ini, jalur itu, misalkan mandiri atau jalur yang lainnya, dan kita nggak tahu tanggal infonya. Tapi dengan kita ketemu, mereka ngasih tahu, oh jadi ketemu informasi itu. Jadi kesenjangan-kesenjangan itu menyebabkan itu namanya terjadi friksional. Jadi friksional itu tadi di beberapa soal yang udah kamu kerjakan ada tuh kan friksional. Misalkan dia pindah kota tapi di situ nggak tahu ada info yang tapi di situ ada tapi kita nggak tahu, nggak ketemu, itu friksional. Kayak yang keempat yang gampang, jadi ini yang suka crowded cuma 3 ya, tanda kutip yang agak ketuker, kamu kasih ininya aja, highlight kuncinya gini. Kalau struktural murni karena struktur, bisa ekonomi, bisa pendidikan, cara mengatasinya mendorong modal atau dia melanjutkan. Kalau siklus konjungtural itu kan ekonomi naik turun, berarti itu karena berkurangnya permintaan, naikin permintaannya dengan cintailah produk-produk Indonesia misalkan, itu untuk mengatasi pengangguran siklikal. Friksional itu murni karena gap antara gap antara yang nyari kerja dengan penerima kerja. Ada istilah gap year kan, kayak misalkan kamu tuh kan selisih gitu, itu gap. Nah gapnya ini kalau isi dengan belajar di Genius Center ini bagus banget gitu, karena nanti itu kita persiapan dengan itu, jadi kamu bisa dapat informasi yang lengkap. Nah tadi sama, kalau di dunia kerja itu ada istilah bursa kerja yang akan menjembatani supaya tidak terjadi gap itu diketemukan gitu ya, baik online atau offline. Kemudian yang keempat, pengangguran musiman. Kalau ditanya pengangguran musiman, ini fix ya, jelas karena musim gitu. Memang kenapa musim Pak bisa membuat orang menganggur? Ya iya gitu, karena musim ini tidak bisa diprediksi. Tadi ya, misalnya petani gitu kan menunggu panen, ya dia akhirnya ada bengong gitu. Sebenarnya sih nggak bengong, dia nyiapin aja gitu, bersih-bersihin, tapi kan dia bisa melakukan pekerjaan lain gitu ya. Atau nelayan tidak bisa melaut karena badai, ya mau gimana lagi, maksudnya paksain melaut, ya dia harus punya keterampilan yang lain. Atau tadi profesi kadang ojek payung, ya kalau lagi hujan, kalau nggak hujan dia profesinya apa dong gitu kan, terus dipikirkan. Nah ini caranya dengan diberikan keterampilan lain ya. Jadi sambil misalkan petani itu menunggu panen atau nelayan badainya nggak berhenti seminggu, dia bikin kerajinan atau mengolah ikan yang kemarin dia dapatkan, mengolah untuk dinaikkan kan, tidak hanya menjual mentah gitu. Ya ini permasalahan pengangguran ini menarik nih emang, karena macam-macam. Kalau di Indonesia ini kan pekerjaan itu banyak yang katanya hanya di Indonesia gitu, yang penting dia bekerja deh gitu. Jadi ini kalau bisa ini dengan keterampilan. Yang kelima, ada pengangguran, ini istilahnya aja ya tadi ya, pengangguran teknologi. Kalau teknologi dengan musiman sama ya, pengangguran teknologi ya karena teknologi begitu. Kenapa teknologi menyebabkan orang menganggur? Ya karena teknologi ini itu sebenarnya apa? Dia istilahnya itu padat modal ya. Jadi dia beli robot, dia beli teknologi, akhirnya menggeser orang gitu kan. Jadi robot ini gitu ya, robot ini akan menggeser orang, gitu. Orangnya akan jadi menganggur. Nah terus pertanyaan, orang ini pergi kemana kan begitu? Ya kalau cara mengatasinya, orang ini harus adaptasi gitu dengan robot ini gitu. Kalau misalkan dimungkinkan, dia adaptasi dengan teknologi sehingga dia bisa bisa mengoperasikan dan tetap bekerja. Tapi kalau tidak bisa ya dialihkan lagi gitu dengan tadi keterampilan yang lain lagi. Jadi dia harus kursus lagi gitu kan,
Ya, kalau misalnya perusahaannya udah apa namanya mengganti robot semuanya, ya dia harus nyari pekerjaan yang lain, makanya punya keterampilan yang lain kan. Makanya pemerintah itu inginnya itu sebenarnya bahasanya itu padat karya ya. Ini cuma agak susah, polemiknya banyak. Kalau kamu dengar istilah padat karya, itu artinya di situ banyak orang yang bekerja. Tapi kalau padat modal, itu sebenarnya banyakkan duitnya aja dia beli robot, orangnya nggak ada gitu. Jadi kalau padat modal itu dia pengusaha itu beli alat-alat yang canggih, ya kan pengusaha juga mau untung gitu kan, ya terjadi dilema gitu. Kalau dia mengikuti pemerintah atau bela 100% tenaga kerja, ya kalau padat modal ini gimana gitu kan, dia dia beli yang lain tapi pasti orangnya sedikit gitu. Makanya pemerintah ngarahin kalau bikin perusahaan, bikin pabrik yang padat karya dong, biar orang di situ banyak yang kerja gitu. Boleh pakai teknologi tapi jangan full semuanya teknologi, kasihan orang sekitar situ kan biasanya begitu. Jadi pengangguran teknologi itu pengangguran karena teknologi. Lanjut, ini sekalian saya kenalkan istilah yang lain. Nomor 6, ada tadi pengangguran sukarela ya. Pengangguran sukarela atau voluntary gitu ya. Volunteer ini kan kita suka dengar istilah volunteer, dia kan secara sukarela membantu. Nah, emang ada Pak orang yang secara sukarela menganggur ya? Ada juga tadi yang memang dia secara sukarela memang menunggu gitu kan. Bisa jadi menunggu pekerjaan atau menunggu ya pekerjaan yang tepat ya. Pekerjaan tepat. Jadi ini juga bersifat sementara seperti tadi friksional. Ya tadi mungkin dia merasa gajinya kecil gitu. Ya kalau misalkan gajinya kecil, dia habis di ongkos, habis di modal, akhirnya udahlah nunggu gaji yang kira-kira tepat. Ya walaupun ada orang, ya udah lu mendingan bekerja aja, jadi secara sosial lu ada aktivitas walaupun pas-pasan gitu kan. Jadi kalau dilihat dulu nganggur ya gitu di rumah. Atau yang konyol nih ada orang WFH gitu. Ini jadi joke ya. Saya juga jadi lucu. Lu kerjanya apa? Di rumah aja. Nganggur dong. Kagak, sekarang lagi WFH kerjanya di rumah gitu. Kayak saya online gitu. Orang ngelihat nganggur tuh enak di rumah. Padahal di rumah itu kita bekerja, tapi orang ngelihat kalau kerja itu harus pergi gitu, berangkat. Padahal kan sekarang udah teknologi ya, di rumah itu juga bekerja. Jadi tapi orang ngelihat kerjaan dia apa sih gitu kan. Makanya kadang-kadang tadi orang di KTP kayak status sosial apa gitu. Nah, sama kayak sukarela itu mungkin orang juga dia sengaja, tapi sebenarnya dia memang ingin bekerja, tapi bisa jadi dia bekerja di rumah, kerjanya ya secara sederhana. Jadi benar-benar sukarela itu semau dia gitu ya, menunggu pekerjaan yang tepat, tapi dianggap ya karena sukarela itu dia ngerasa gajinya belum cukup misalkan gitu ya. Ada lagi nomor 7, ini nih pengangguran terselubung. Ini suka ketukar nih. Terselubung sama setengah menganggur. Ini saya gabungin semua ya yang tadi. Jadi gini, pengangguran terselubung ini sebenarnya dia bekerja tapi spesifik tidak efisien ya, tidak maksimal lah, tidak maksimal aja, tidak maksimal. Jadi gini, misalnya di satu ruangan itu ada orang misalnya 1, 2, 3, 4 gitu kan, 5, 6, 7 deh, ada 7 orang. Nah, sebenarnya pekerjaan di satu ruangan ini cukup diselesaikan oleh 3 orang. Berarti ya, yang 4 orang ini dia kurang efisien atau tidak maksimal pekerjaannya, ya gampangnya gabut lah. Kan suka ada orang bilang gabut gaji buta gitu. Ya dia datang ke sana ya baca koran, ngopi, pulang lagi. Kenapa? Karena di sana dia bekerja tapi sebenarnya pekerjaannya nggak ada gitu, atau tidak banyak gitu. Sebenarnya 3 orang juga bisa gitu. Nah, itu pengangguran terselubung. Ada juga yang bilang begini, pengangguran terselubung itu jadi dia apa ya, tidak sesuai kompetensinya dan memang tidak maksimal. Ini hati-hati nih, kalau tidak sesuai kompetensinya bukan berarti dia tidak maksimal ya. Saya garis bawahi tidak maksimal itu begini. Misalnya dia lulusan S1 kebidanan, misal ini kebidanan atau perawat deh. Tapi akhirnya dia menjadi pekerjaan menjadi administrasi atau sekretaris di satu perusahaan. Dia bisa ngetik gitu ya. Dia bisa ngetik, tetapi
tidak maksimal ngetiknya gitu karena dia bidangnya memang bukan di administrasi ya gitu. Tapi kan dia bekerja Pak, iya tapi dia nggak maksimal gitu. Itu pengangguran terselubung juga gitu. Pengangguran terselubung tuh ya tidak maksimal yang di luar kompetensi. Tapi jangan kamu anggap begini ya, karena ini juga jadi salah persepsi nih. IPB itu bukan Institut Perbankan Bogor Pak, itu joknya ada tuh. IPB itu Institut Pertanian Bogor jadi Institut Perbankan Bogor. Kenapa banyak orang IPB kerja di bank? Nah loh, ya orang dia mau bertani katanya lahannya nggak ada di Candeng begitu. Padahal di bank itu sebelum masuk itu di training 3 bulan dan itu dia bisa ngitung duit lebih cepat dibanding yang sarjana ekonomi atau akuntansi. Itu dia efisien ya, jadinya maksimal gitu. Jadi bukan yang dimaksud itu bukan yang seperti itu. Tapi yang terselubung itu emang di lapangannya dia nggak maksimal gitu. Kayak maaf ya ini nggak semuanya nih. Kayak bilangnya kan dulu PNS itu gabut gitu. Ada orang bilang PNS itu gabut, kenapa bebani negara aja datang nggak ada kerjanya pulang tapi digaji. Itu mirip-mirip seperti itu pengangguran terselubung. Jadi sebenarnya dia bekerja tapi pekerjaannya nggak ada gitu aja gampangnya. Kayak beda lagi dengan setengah menganggur ya. Kalau setengah menganggur ini orang yang bekerja kurang dari tadi 40 jam seminggu gitu ya. Ya ini kalau ini benar-benar bukan berarti karena dia kompetensinya kurang atau gabut. Emang dia dikasih jamnya segitu gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat orang itu kan normalnya bekerja Senin sampai dengan Jumat gitu ya asumsinya atau berapa ya yang penting dia 5 hari gitu ya 5 hari dikali 8 jam itu kan 40 jam tapi banyak orang di bidang-bidang tertentu kayak di perhotelan itu yang saya tahu kok ada istilah bangket ya yang di ini jadi itu mereka pekerjaannya nyebutnya atau kadang security gitu itu menyebutnya begini kadang nyebutnya 43 atau misalkan dua berapa gitu kan misalkan 25 atau artinya 4 hari kerja 3 hari libur 2 hari kerja 5 hari libur jadi itu ketemunya dia dalam 1 bulan itu bukan bekerja 40 jam dong gitu kan tapi kalau misalnya dia 1 hari full Pak misalkan dia 1 hari full dianggapnya 8 jam kayak kerjaan-kerjaan tadi maaf ya misalkan kerjaan-kerjaan tertentu yang dia harusnya 24 jam bukan lagi 8 jam ya boleh-boleh saja yang jelas nyampe nggak hitungannya segini gitu ya jadi bukan masalah harinya tapi dalam seminggu itu dia mampu ya kalau sampai nggak 40 jam berarti kalau kayak freelance gitu ya freelance itu istilahnya freelance ya nah itu sebenarnya dia disebut apa disebut setengah menganggur kenapa karena pekerjaannya sambilan gitu sambilan itu karena dia sendiri atau memang dari sistem itu yang membuat dia sambilan itu berarti setengah menganggur gitu ya bukan dia kerja full gitu nah cara mengatasinya ini kalau cara mengatasi yang ini tadi kan cara mengatasinya berarti kalau misalnya mau dikasih keterampilan boleh sampai dia dapat sertifikat kompetensi gitu kan. Kalau misalkan reorganisasi juga boleh dimutasikan. Nah kalau ini cara mengatasi pengangguran seperti ini kita lihat dari penyebabnya dulu nih. Apa dia memang efisiensi atau orang itu sengaja gitu kan meminta freelance gitu kita lihat pada intinya dia juga sama kalau dia mau full boleh gitu kan mau full bekerja boleh silahkan full bekerja tetapi nanti lihat aturannya yang di perusahaan. Nah, karena ini terkait dengan perusahaannya membuat aturan itu gitu ya. Oke. Untuk istilah-istilah pengangguran itu sih nanti yang lebih spesifik coba saya cara mengatasi pengangguran kan udah ya. Ini saya review dari tulisan aja. Biar kamu lebih maksimal ini pengangguran terselubung, normal, friksional, konjungtural tadi ya udah ya, resesi, struktural udah. Sukarela tadi udah deflasional ya ini sama kayak deflasional itu sebenarnya pengangguran kalau lagi terjadi sama ekonomi menurun ya masih agak jarang sih setelah deflasional pengangguran teknologi tadi sudah nah ini cara mengatasi pengangguran friksional tadi padat karya kalau ada istilah padat karya itu tadi ya banyakkan orang gitu di pabrik ini jangan kebanyakan robot gitu orang harus banyak di sini itu namanya padat karya investor baru iya ya kan ini kan kita lagi bujuk-bujuk Tesla kan Elon Musk biar di Indonesia atau ya silakan ya kalau orang yang pengangguran buat nyari kerja yang gajinya lebih tinggi itu apa? Iya friksional kan dia sengaja Oke. Friksional jadi dia sengaja dia nggak bisa juga di friksional nggak tahu dia spesifik ya nanti kasusnya spesifik kalau dia itu
sengaja voluntary, tapi sebenarnya kalau dia nggak sengaja karena nggak tahu friksional. Kita lihat dia di soal itu atau di kasus itu dia ingin gaji yang lebih tinggi ini, dia disengaja atau terpaksa karena dia nggak tahu info ya. Kalau disengaja berarti jatuhnya bukan friksional, dia sengaja loh ya. Emang dia menahan diri daripada gaji gue segini, ya mendingan gue nganggur dah nunggu yang gede, itu berarti dia sengaja ya. Kalau sengaja cenderung dia tadi voluntary. Tapi kalau dengan dia tidak sengaja, ketidaktahuan, tapi ada gitu kan dia nyari-nyari nih, gitu sambil nyari nih, tapi dia nggak ketemu-ketemu, itu jatuhnya friksional. Jadi kita lihat soal dan spesifik dia alasannya apa. Oke lanjut. Nah tadi konjungtural ya, kalau ditanya konjungtural itu sama aja siklis, sama aja siklus, sama aja siklikal. Nah, itu sama tuh. Pengangguran namanya meningkatkan daya beli masyarakat gitu kan. Makanya sekarang cintailah produk-produk Indonesia. Makanya kalau kita lihat nih ada Mas Pion, ini saya harus ikut mengkampanyekan gitu ya. Nah Mas Pion ini dari mulai kita lihat ya, yang dari mulai beberapa pejabat bahkan pengusaha kan ini hampir tiap hari kita lihat kan, yang dia sampai spellingnya juga dibuat seperti itu, atau memang dia seperti itu kan, cintailah yang produk-produk Indonesia. Kenapa? Karena disinilah kita beli kipas angin, rice cooker, macam-macam. Yang Mas Pion ini pabrik Indonesia gitu, atau Indomie gitu kan, mungkin kita disuruh bukan makan mie terus, maksudnya cintailah berapa produk-produk yang memang dari asli dari Indonesia. Salah satunya yang sering itu digaungkan kan kalau di iklan itu dulu Mas Pion gitu. Sekarang sih udah mulai banyak produk Indonesia yang memang harus kita beli gitu ya. Kayak Gojek dengan Grab, ya kalau bisa kita naik Gojek, tapi Gojek ini gini-gini Pak, ya nggak apa-apa juga, cuma itu kan nasionalisme aja gitu. Kalau Grab kan bukan dari Indonesia misalkan, itu ya pemerintah hanya mendorong aja gitu. Ya mengatur bunga bisa gitu, artinya ini bagaimana caranya agar orang berinvestasi di Indonesia, ini nggak masalah. Nah tadi ya kalau struktural udah jelas ya, karena di situ terjadi perubahan struktur ekonomi gitu ya tadi. Karena di situ terjadi perubahan struktur ekonomi, ya mau tidak mau harus ada pelatihan atau dia mendorong modal dengan tenaga kerja baru gitu. Jadi dia harus siap. Dia menarik investor gitu. Makanya di beberapa kota tanda kutip yang dibuat itu pasti sebenarnya kalau bisa orang situ itu ada yang bekerja gitu aja sih. Kalau pemerintah memberikan infonya, entah dia jadi maaf ya misalkan jadi OB apa jadi apa, yang dia harus bekerja di situ, karena kasihan orang-orang sekitar situ, tanahnya dia beli dia geser, dianya kemana gitu kan. Itu pengangguran struktural karena udah berubah struktur ekonomi di situ, struktur wilayah situ udah berubah. Tadi kalau pengangguran musiman dia punyalah keterampilan kalau misalkan lagi musim badai atau hujan, atau memberikan informasi di sektor lain gitu ya. Ya kan kemarin yang Menteri Susi itu inginnya nelayan itu juga bisa mengolah bahannya, jangan yang diekspor lobster anak lobster kan, atau malah inian lobster kan rame tuh, akhirnya kena juga nih yang korupsinya. Jadi maksudnya kalau bisa diolah dan seterusnya karena itu untuk bagus buat mereka ya. Oke, ini kurva Phillips yang kemarin sempat ditanyakan ya. Jadi bedanya kurva Phillips dengan kurva Loren ya. Ini kalau kurva Phillips itu di bab pengangguran ya. Jadi kurva Phillips itu menghubungkan antara pengangguran dan inflasi. Ya menurut dia ini sebenarnya dikritik juga nih sama ekonomi Indonesia. Kurva Phillips kagak berlaku di Indonesia, mungkin negara lain. Jadi gini, menurut dia ini pengangguran dan inflasi. Kalau inflasinya tinggi, maka penganggurannya rendah. Ini coba kita hitung nih. Ini bisa juga berlaku secara sederhana sih, berlaku gitu. Inflasi tinggi, maka pengangguran rendah. Nah, asumsinya apa? Kalau inflasi tinggi berarti uang banyak beredar kan begitu. Ini sederhana sebenarnya asumsinya mungkin. Uang banyak beredar itu berarti orang bekerja kan begitu. Jadi kalau kita balik, orang bekerja membuat uang beredar banyak, uang beredar banyak menyebabkan inflasi. Logikanya kalau uang beredar banyak, kalau orang bekerja banyak, berarti penganggurannya turun gitu. Tapi ternyata inflasinya tinggi, penganggurannya juga tinggi kan. Kenapa? Karena bukan hanya uang beredar nih, inflasi dari luar negeri, macam-macam kan. Jadi faktor yang menyebabkan inflasi kan tidak hanya uang beredar saja, bisa inflasi dari luar negeri atau faktor-faktor lainnya yang
secara nasional tuh akhirnya terjadi inflasi, tapi penganggurannya tetap tinggi gitu. Tapi dia mengambil konsep begitu. Jadi kalau uang beredar banyak, orang bekerja. Oh, kalau orang bekerja berarti penganggurannya rendah gitu. Makanya dia bentuknya seperti kurva permintaan ya. Gitu. Itu namanya Phillips. Kalau ada istilah Phillips terkait dengan tenaga kerja. Oke. Oh, ini ada ASN segala nih. Coba ini apa nih? Coba yang latihan ini apa nih? Kita cek dulu. Oh, ini ada yang ininya nggak kelihatan. Oke, kita cek. Kadang ada tulisan. Iya. Ini ASN. Apa yang ada dulu latihannya. Nah, komponen angkatan kerja, ya tadi kalau angkatan kerja itu terdiri dari apa? Ya kan? Kalau kita lihat angkatan kerja, ini saya spesifik lagi ke awal. Kalau ditanya angkatan kerja, kamu harus tahu bahwa ada yang namanya, nah di sini nih. Kalau angkatan kerja itu sebenarnya ada dua, ada yang bekerja atau mencari pekerjaan gitu, ya. Jadi ada dua, ada yang bekerja, ada yang menganggur gitu aja gampangnya. Jadi kalau ditanya angkatan kerja, yang bekerja dan menganggur gitu. Nah, yang bersekolah tuh bukan angkatan kerja, itu yang harus digarisbawahi dulu. Ulangi lagi nih. Kalau ditanya usia kerja, ya ada yang masuk usia kerja, ada yang tidak masuk usia kerja kan. Tapi kalau ditanya angkatan kerja, ini spesifik, berarti dia orang yang sudah berumur 15 sampai 64, tapi dia dua gitu, bekerja atau mencari pekerjaan gitu, alias menganggur. Karena kalau ada istilah sekolah, rumah tangga gitu ya, rumah tangga gitu kan, nah itu sebenarnya bukan angkatan kerja, tapi bagian dari usia kerja. Ulangi lagi, usia kerja kan dibagi dua, ada yang angkatan kerja, ada yang bukan angkatan kerja. Makanya tadi saya sempat nyinggung gitu, kalau ibu rumah tangga itu pekerjaan nggak ya? Ya sebenarnya sih kalau ditanya secara ekonomi dia bukan angkatan kerja, bukan ditanya ibu rumah tangga itu pekerjaan atau bukan gitu. Jadi spesifik dia bukan angkatan kerja. Sama kayak mahasiswa itu pekerjaan nggak sih? Ya dia bukan angkatan kerja gitu ya. Pengangguran yang terjadi karena bencana alam, banjir, meletus dan selanjutnya gitu. Ini sebenarnya alam juga kan tadi. Ya, bisa jadi pengangguran tadi siklikal bukan juga bukan friksional, jadi karena alam kan, karena asas hukum. Oke, kita ada konsep yang belum bisa nggak? Ini saya mau bahas 10 soal. Kamu, saya ini dulu ya, saya cek dulu siapa tahu TBK udah dikirim nih. Oh tadi udah latihan belum nih? Oh ini ada nih, udah hasil pretestnya. Saya coba cek dulu ya hasil pretestnya. Maksudnya seharusnya sih materi-materi seperti ini kamu nilainya besar teori, tapi saya nilainya kecil kak. Ya nggak apa-apa, karena kan tadi istilah friksional, siklikal, terus apa namanya struktural, itu aja saya masih bingung kak. Ya nggak apa-apa, saya bilang kan nggak apa-apa. Kenapa? Karena itu istilah yang didekatkan kepada ingat-ingatan kita, clue-nya apa, highlight-nya apa, dibiasakan ya. Oke, tadi ya lumayan, tapi yang tinggi satu, yang lain masih di bawah ya, masih 50% ke bawah. Nggak apa-apa, kita akan bahas materi ini. Oke, yang agak susah berarti nomor-nomor terakhir nih kayaknya. Oke, kita bahas ya. Kita akan bahas soal ini sambil kita sharing kenapa jawabannya itu dan seterusnya dan seterusnya. Oke, yang ini boleh. Saya sesuai yang ada di sini seperti biasa, kita santai aja gantian yang ada di sini. Oke, nomor 1 Audrey boleh, mau coba Audrey? Iya kak. Iya, gimana? Tadi gimana jawab soal ini? Tadi aku jawab yang E. Iya, nggak apa-apa. Friksional. Friksional itu pengangguran apa? Pengangguran yang sedang menunggu pekerjaan. Iya, iya betul, sedang menunggu pekerjaan karena dia infonya nggak dapat kan, itu namanya friksional gitu ya. Kalau siklikal apa tadi? Biar saya review semua nih, biar ganti-gantian dan ngerti. Siklikal. Pengangguran karena apa tadi? Masih ingat ya? Siklus, berarti karena berkurang permintaan ya. Iya, berkurangnya permintaan. Berkurang permintaan atau siklus ekonomi ya, berkurang permintaan.
Kalau pengangguran struktural, tadi pengangguran karena apa? Dari kayak faktor ekonomi dan pendidikan. Ekonomi, pendidikan boleh. Kalau terselubung, pengangguran Tersebut karena apa? misalkan ada suatu pekerjaan yang bisa dilakukan sama 3 orang, terus 4 orangnya kayak nggak Ya, ada betul. kerjaan. Betul. Kayak good ya. Untuk Kaldre, makasih nih. Sebenarnya yang lain juga oke, kayaknya sama, ini nggak usah terlalu dibahas, kecuali nanti yang susah banget saya akan bahas. Oke, lanjut ya. Udah ngerti. Lanjut. Nomor 3. Apa ini, saya yang ada di sini sama ganti-gantian. Ika dulu, Ika. Boleh Ika. Ika suaranya atau lagi jaringan? Halo Ika. Coba Kak. Iya. Tadi bisa nggak Kak ini? Agak kejebak juga. Tadi kayaknya aku jawabnya B ya. Iya, B. Friksional juga ya. Ini friksional juga ya. Iya. Kalau pengangguran siklikal tadi apa Kak? Soal itu turun naiknya Permintaan. permintaan. Kalau pengangguran karena musiman gampang ya. Perekonomian di suatu negara. Karena musim ya. Ya, musiman. Ya. Karena musim, betul ya. Terselubung tadi yang gabut lah gitu, gampangnya dia nggak bekerja banyak gitu. Struktural karena struktur. Oke, ya makasih Kak ya. Oke, good. Pokoknya ini gampang nih, saya kalau gampang langsung clear aja. Nanti kalau susah, jadi gini, kata kunci ini tadi kan ada yang ditanya nih, saya juga sempat memastikan kalau ditanya tentang sengaja gitu kan, menolak, ini kan tadi saya bilang bisa 2 jawabannya. Ini saya ini harus bahas nih karena ini takutnya ambigu. Ini soal asli UTBK ya. Jadi saya harus memastikan kamu ngerti konsepnya yang terstruktur. Jadi gini, kalau soal ini, jadi dia kan bertanya, ya, seorang menganggur menolak pekerjaan yang ditawarkan karena upahnya terlalu rendah. Woi, ini asik nih. Kemarin viral dia apa ya? Mau menikah atau apa, minta gaji 250 juta per bulan, terus rame kan viral, terus ditanya, emang ada pekerjaan 250 juta per bulan? Ya ada lah, tapi yang jelas bukan fresh graduate ya, dibilangin gitu. Ya ada kalau dia udah CEO gitu kan, atau dibilangin YouTuber, atau dibilang artis, atau dibilang udah punya usaha begini ya bisa gitu. Tapi kalau yang dia bekerja asli gitu, levelnya masih fresh graduate, itu agak susah. Mungkin nanti suatu saat naik bisa gitu. Wah, gila juga tuh. Atau ini yang viral itu juga mahasiswa ya Yellow Jacket gitu. Kamu pasti inget tuh, 2-3 tahun lalu tuh viral juga. Gitu. Jadi dia itu di Instastory dia gitu kan bilang, wah saya mah teman-teman saya itu kan prestisius lah gitu, kita menyebutkan Yellow Jacket ini kan, masa saya digajinya di bawah 2 digit gitu kan, ya itu tuh rame tuh. Terus orang, lu kagak bersyukur lu gini. Tapi bagi beberapa ya nggak apa-apa, emang dia nyebutnya makomnya atau bahasanya si kampus itu menempatkan yang lulusan dari sana untuk jurusan tertentu dapat 2 digit, ya nggak apa-apa juga, itu hak dia gitu. Kalau dia nggak mau nggak apa-apa gitu. Dia kan bilang gitu, masa saya digaji cuma, ya waktu itu kan ramenya angkanya di angka 2 digit, kalau berarti kan 2 digit itu 10 juta ya, jadi di 8 juta itu, wah nggak mau nih gitu, masa lulusan ini, dia fresh graduate gitu. Ya, tapi begitu silakan aja gitu kan, itu kan pribadi dia gitu kan. Jadi yang tadi 250 juta juga pribadi dia ya, banyak pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan uang banyak, bukan masalah. Cuma tadi kalau orang yang dia menolak pekerjaan karena upahnya rendah ini kan hitungannya kan kita nggak tahu nih, rendah bagi dia kan apa rendah bagi orang. Jadi hitungnya begini, ada UMR ya, upah minimum regional, kayak DKI deh, itu DKI itu 4,2 ya, kamu harus tahu nanti. Jadi kalau bekerja, kamu bekerjanya mau nggak saya gaji UMR ya, kamu harus tahu UMR daerah mana nih. Kalau di Jakarta itu sekitar 4,2 juta sebulan. Nah kalau misalkan kamu sebut saya nggak mau, kalau itu UMR saya mau di atas UMR ya, harus tahu UMR-nya berapa gitu. Nah rendah ini mungkin bagi dia tadi ongkosnya nggak cukup mengcover dan seterusnya, itu pengangguran. Apa yang jelas dia bukan struktural, karena dia tidak menganggur karena perubahan struktur.
Yang jelas bukan siklikal, dia bukan menganggur karena perusahaan dia itu permintaannya berkurang atau barangnya masih tetap laku, tapi dia menganggur karena upahnya rendah. Yang dia juga bukan musiman, dia tidak sedang musim hujan atau panas atau badai yang tiba-tiba dia menolak pekerjaan, tuh bukan. Dia juga sebenarnya produktif gitu kan, bukan yang gabut atau nggak jelas. Dia sebenarnya bisa, tapi hanya gaji dia menurut dia rendah gitu. Ya dia lebih baik nunggu aja gitu, nunggu yang dia sambil mencari lagi, nunggu kerjaannya ya dia sengaja. Nah, itu namanya di tempat lain mungkin temennya ngasih informasi tapi belum nyampe, ya udah friksional gitu. Itu ya kira-kira friksional tuh. Oke, clear, friksional. Ya usahakan kamu juga kalau misalkan mau diwawancara kan pasti wawancara nih. Minta gaji berapa nih? Jawabannya kalau ditanya wawancara yang paling susah tuh ini. Anda minta saya gaji berapa? Itu jawabannya apa? Katanya sih jawaban yang paling bagus itu tidak nyebut angka tapi dia suruh berpikir gitu. Saya pergi saya rumahnya di sini, saya transportasi segini, saya punya kebutuhan ini. Jadi dia udah ngelihat, oh kita minimum gaji segini gitu. Artinya saya berkendara, naik kendaraan, habis sekian kali sekian dan seterusnya dikalkulasikan gitu. Kalau ditanya semau bapak deh, semau atau ibu ya, dikasih aja gaji 2 juta. Oh, itu kecil banget kan tadi dibilang semaunya. Katanya itu pertanyaan paling susah kan ketika ditanya Anda mau digaji berapa. Itu beberapa artikel itu membahas itu. Oke, lanjut ya. Ini boleh nih, ini sederhana sih kalau ini, tapi nggak apa-apa nih biar ganti-gantian. Oh, sudah siapa nih? Sakinah boleh, mau coba nggak Sakinah? Sakinah mau coba nggak? Ya Kak. Gimana tadi ini kamu ngerjakan soal ini? Aku pertamanya sih jawab B, tapi yang benar emang A. Kenapa A? Satu dua tiga, soalnya kan setelah dia kerja di toko kue, dia ngeliat tuh ternyata permintaan kue itu banyak ya, terus dia juga ngeliat profitnya untuk perusahaan toko kue itu juga besar. Terus dia juga kan dari PHK, jadi dia akhirnya memilih untuk membuka toko kue sendiri. Oke, iya betul ya logikanya, makasih untuk Sakna. Jadi begini, memang kalau soal seperti ini sebenarnya tipis ya, maksudnya tipis. Ini kan opini atau bukan, tapi tadi kita harus punya namanya theoretical framework. Jadi jangan sampai itu pikiran kita, tapi adalah teori di ekonominya yang sehingga pilihan itu pilihannya jawabannya A. Begini, kan awalnya dia bekerja 3 tahun ya si Tiur ini. Kemudian selanjutnya Tiur memutuskan buka toko kue sendiri. Keputusan Tiur tersebut disebabkan oleh ya. Sekarang begini. Yang banyaknya pesaing kan ya ngapain dia bikin kue itu, dia ngapain buka toko kue kalau misalkan pesaingnya banyak, berarti kan nggak mungkin ya. Sekarang kita akan cek antara 13 dengan 123 ya. Kemungkinan besar ya dia terjadi PHK gitu kan, karena di sini udah jelas nih ya, PHK itu pemutusan hubungan kerja, diberhentikan dari tempat dia bekerja tadi ya. Akhirnya dia menyebabkan, kalau yang tadi nomor 4 ini kan nggak logis lah, banyak pesaing kok malah dia di bisnis itu ya. Kalau toko kue banyak ya ngapain dia bisnis itu, berarti kan asumsinya toko kuenya ini sedikit nih saingannya ya kan. Nah ini 3 benar tadi, berarti kan 1 benar gitu ya, 3 benar 1 benar 4 salah. Potensi labanya lebih besar ya, itu namanya nanti yang kemarin kita belajar biaya implisit gitu. Akhirnya Tiur ini daripada dia bekerja gaji segini dan emang udah kena PHK juga ya, dia melakukan pilihan dipaksa gitu melakukan pilihan berwirausaha gitu. Nah kemudian potensi laba yang cukup besar itu sebenarnya sejenis dengan namanya besarnya permintaan kue gitu ya. Jadi gini, kalau demand-nya naik, oke ya kita belajar lagi, demand-nya naik itu kan asumsinya adalah TR-nya naik, asumsinya labanya naik dong gitu kan. Itu namanya searah ya. Permintaannya banyak ya, kalau kita hitung ini barang elastis, inelastis deh, kue itu inelastis ya, bukan elastis kan dia makanan gitu. Kalau elastis itu barang mewah. Ketika dia permintaannya naik, total revenue naik, maka labanya akan naik gitu. Kalau elastis, permintaannya naik, TR-nya harganya naik, ini spesifik harga ya. Kalau kita belum nyebut harganya nih, tapi permintaannya itu adalah jumlah yang diminta, Q-nya ya. Jadi kalau toko kue dia itu banyak yang senang, udah pasti omset dia naik nih, omset
pasti laba dia naik gitu. Jadi yang 1 dan 2 itu betul. Potensi laba loh ya. Kalau potensi laba itu berarti masih di TR ya. Asumsinya potensi laba dari demand, permintaan yang tinggi. Ya, karena di wilayah situ banyak orang yang butuh kue gitu kan, makanya benar. Jadi 1 2 3. Logikanya seperti itu ya. Kalau pesaing jelas salah. Oke, lanjut. Kita lanjut ke nomor berikutnya, gantian ya, nomor 4. Nah, ini seru nih. Yang tadi ya, yang tadi persis, ini saya minta dijelaskan. Oke, nanti Farhan yang susah aja, Farhan ya kan. Erin. Ada Audrey. Oh, udah semua ya? Oh, Farah udah belum, Farah? Ya, Farah. Ayo, Farah. Ya Kak, Ya, gimana menurut kamu? kan kalau misalkan usia ada dibagi dua gitu kan. Kalau misalkan usia dari 15 sampai 64 itu ada yang angkatan kerja sama bukan angkatan kerja. Ya. Nah, tapi kalau misalkan ditanyanya angkatan kerja sendiri, berarti dia itu emang orang yang udah kerja sama yang emang lagi mencari kerja. Itu kan kalau mencari kerja berarti nganggur ya Kak. Ya. Udah gitu doang. Kalau ibu rumah tangga tadi apa namanya? Ibu rumah tangga tuh bukan angkatan kerja bukan sih Kak? Iya, bukan angkatan kerja ya kan. Nah, sekarang usia kerja itu umur berapa? Usia kerja tuh 15 sampai 64. Oke, good. Ya, 15 sampai 64 itu dibagi 2. Ada yang angkatan kerja, ada bukan angkatan kerja ya. Oke, jadi kalau ditanya penduduk usia kerja tadi 15 sampai 64, yang angkatan kerja, bekerja dan menganggur. Oke, bagus. Betul, udah analisisnya Farah ya. Terima kasih. Clear. Lanjut. Saya coba lanjut soal yang mungkin nanti kamu banyak terjebak ya. Tadi istilah aja sih sebenarnya kan ternyata saya. Oke, nah ini boleh Farhan. Yang belum Farhan kan? Yang belum siapa lagi? Ya, ya nggak apa-apa Farhan. Kan kamu nilai ekonominya bagus nih, harus banyak soal yang susah. Yang lain juga bukan berarti belum bisa. Ayo. Ya, yang 1 itu kan dia angkatan kerja tapi menganggur karena ada alasan tertentu. Enggak, saya tanya juga. Kalau yang A itu menurut kamu kenapa bukan pengangguran? Bukan, dia tuh karena ada alasan tertentu untuk nggak kerja. Oh, maksudnya ibu rumah tangga itu. Ibu rumah tangga. Iya, terus yang B juga ada alasan tertentu untuk nggak kerja. Iya, betul. Iya, terus? Ini juga, yang C itu ya angkatan kerja. Tunggu Pak. Ya betul. Yang jawabannya sih saya. Iya, kalau petani pedagang kaki 5 itu apa? Angkatan kerja atau bukan angkatan kerja? Angkatan kerja. Ini angkatan kerja. Oke, ya, ini angkatan kerja. Terus yang ibu rumah tangga sama siswa apa? Itu non angkatan kerja. Bukan angkatan kerja. Nah, kalau ini yang pertanyaan menganggur? Jawabannya itu apa? Angkatan kerja. Ya, angkatan kerja juga. Angkatan kerja yang menganggur, yang nggak kerja. Iya gitu. Iya. Istilahnya harus jelas ya. Oke. Oke, saya clearkan ya. Makasih Farhan. Tapi pada dasarnya yang penting konsep dasarnya kamu dapat. Jadi saya ulangi lagi. Yang dimaksud yang pertama itu kita kenal dulu usia kerjanya gitu ya. Yang pertama kita kenal usia kerjanya dulu nih. Usia kerja itu umur berapa tadi ya? 15 sampai 64 ya. Bahkan ada sih aturan yang bilang 65 tapi banyak 64 sih secara umum. Jadi kemudian setelah itu kita harus mengenal lagi ada angkatan kerja, ada bukan angkatan kerja gitu ya. Ini harus clear hari ini biar besok kalau keluar lagi nggak terjebak. Jadi spesifik yang pertama kita kenal yang namanya usia kerja dulu nih, usia kerja tadi ya, usia kerja. Ya, jadi usia kerja tadi kan 1564 ya. Kenapa? Ya, usia kerja itu 15 sama 64 ya. Nah, nanti tadi usia kerja itu dibagi 2 lagi gitu. Ada angkatan kerja sama bukan angkatan kerja gitu ya. Ini harus spesifik nih. Jadi orang walaupun dia umurnya segini ya ada juga bukan angkatan kerja. Tadi bukan angkatan kerja itu betul kata Farhan, orang yang sengaja ya bukan sengaja tidak bekerja, ya memang dia kondisinya bukan angkatan kerja, yaitu pertama
berarti orang yang sedang sekolah, atau berarti orang yang sedang kuliah kan, mahasiswa atau siswa begitu ya, karena kan dia masuk ke sini. Kan kalau misalkan ada dosen Pak, dosen dia sebenarnya dia pekerjaannya dosen nih Pak, terus dia kuliah gitu. Terus saya pernah ditanya tuh, menurut kamu gimana tuh? Dia dosen tapi kuliah, nah, itu menurut kamu angkatan kerja atau bukan angkatan kerja? Dosen tapi kuliah lagi gitu. Tergantung jam kerjanya ya Pak. Boleh tergantung. Misalnya gimana coba? Karena Misalnya terus kalau kurang dari 35 jam dia enggak lah, angkatan kerja enggak. juga ya berarti ya. Iya, nah sekarang nah betul. Jadi gini, kalau dia dosen itu pernah saya dapat pertanyaan begitu tuh. Dosen tapi dia kuliah S3 nih. Ini hati-hati nih. Dosen dia kuliah S3, dia itu sambil ngajar atau full izin kuliah, itu tergantung kasusnya ya. Nanti kalau dia full izin kuliah, itu dia digaji atau tidak gitu. Macam-macam tuh. Kalau statusnya dia dosen dan gajinya tetap masuk, dia sambil ngajar, ya dia angkatan kerja lah, dia sedang bekerja gitu. Dia sedang bekerja. Jadi kan di sini bekerja atau menganggur gitu ya. Ulangi lagi, dia termasuk freelance nggak? Ya bisa jadi Pak gitu kalau pas kuliah. Tapi kalau ternyata dia benar-benar harus dan tidak digaji gitu dan dia akhirnya studi full, ya bisa jadi dia bukan angkatan kerja. Tapi kejadian jarang yang kasus kedua ini. Banyak kan kasus pertama, jadi saya ambil kasus pertama aja secara umum, dia bekerja loh gitu. Jadi misalkan ya Sama kayak mahasiswa yang bekerja juga ya? ya sama kayak mahasiswa bekerja, dia banyakkan jadi mahasiswa apa banyakkan kerja gitu. Statusnya adalah mahasiswa, hati-hati, dia bukan angkatan kerja. Karena nanti begini, kalau dia udah statusnya bukan mahasiswa, dia bekerja walaupun freelance, nah dia masuk angkatan kerja. Tapi kasus kayak gitu kan jarang. Lihat aja KTP-nya, makanya suka dilihat KTP-nya apa tuh dia bekerja. Makanya kalau kita legalitas tuh paspor, KTP udah nggak bisa dibantah karena itu dari situ bergerak pengambilan kesimpulan gitu ya. Jadi orang yang kuliah S2 dia freelance bekerja. Pertanyaannya dia dosen misalkan kuliah S2, dia digaji atau dia benar-benar kuliah aja S2 tapi pekerjaan sambilannya beda, misalkan dia punya toko online atau apa, ya dia berarti bukan angkatan kerja, dia sekolah gitu. Nanti spesifik kasusnya ya, betul tadi. Jadi spesifik kepada kasusnya, pasti soal itu juga udah ada merujuk kepada kasusnya gitu, bukan secara umum gitu. Jadi yang penting ini, kalau bukan angkatan kerja itu dia sekolah atau kuliah atau ibu rumah tangga gitu kan. Ya yang gampang ini ya, itu bukan angkatan kerja. Ya, termasuk mungkin di dalamnya wirausaha ya, tapi saya tidak menyebut itu wirausaha dulu karena nanti penerjemahannya beda. Wirausaha kan dia ini Pak, bekerja buat diri dia sendiri gitu kan. Nah, sekarang kalau angkatan kerja pasti ada yang bekerja, ada yang menganggur gitu. Menganggur ini maksudnya sedang mencari pekerjaan kan ya. Jadi kalau di sini ada istilah yang disebut pengangguran siapa? Ya kita harus spesifik dari clue yang kita punya, dia harus angkatan kerja dulu. Ya. Karena angkatan kerja yang bekerja ada yang menganggur gitu ya. Jadi dipastikan ya ada 2 orang yang kena PHK gitu kan. Jadi yang tergolong pengangguran itu siapa ya? Orang yang sedang mencari pekerjaan atau baru kena PHK. Di sini nomor 2 gitu. Tapi kalau ibu rumah tangga sama mahasiswa ini adalah yang disebut bukan angkatan kerja. Ya kan? Nah, terus kalau pedagang kaki lima dengan petani. Nah, ini nih unik nih. Kalau petani, ya kita ambil aja KTP-nya dia petani, ini pekerjaan kok petani gitu. Banyak juga petani yang kaya tuh saya lihat di internet viral, dia ini apa gitu ya. Apalagi yang bunga ini nih, Monstera tuh yang sekarang jualan. Wah, dia jadi kaya, yang tadinya puluhan ribu jadi ratusan ribu bahkan jutaan. Nah, kalau pedagang kaki lima, ini kan disebut sektor non formal ya. Tapi pekerjaan nggak? Ya pekerjaan dia gitu ya. Tapi kalau di KTP tidak diakui ada istilah pedagang kaki lima, tidak. Mungkin dia nyebutnya wirausaha atau wira swasta, tapi intinya dia tidak menganggur. Karena di sini petanya menganggur, maka spesifik gitu ya. Cara melihat permasalahan soalnya seperti itu. Kalau misalkan mau diskusi lagi pekerjaan apa gitu, kayak YouTuber itu pekerjaan nggak sih? Ya kalau udah bahkan YouTuber itu mau dikasih pajak kok karena dia termasuk yang lumayan tuh mau dikenain pajak, berarti itu udah jelas kalau yang kena pajak ya udah jelas itu pekerjaan ya. Oke, ini mau diskusi lagi boleh. Siapa? Maaf, takutnya saya belum sebut nih. Farah sudah, Audrey sudah ya. Sakina sudah, Farhan sudah.
Ya, orang kita berdelapan, saya sama admin dong. Ada udah, Ika udah. Nomor 6. Siapa yang belum? Farah. Udah semua ya? Udah, kalau udah semua nggak apa-apa, kita bahas aja. Ini lagi sama ya, pengangguran yang disebabkan oleh kesenjangan. Clue-nya, highlight-nya ini. Jadi ini yang tadi. Jadi frictional itu kasusnya macam-macam ya. Frictional itu kasusnya macam-macam. Ini kesenjangan ya. Kesenjangan pencari kerja dengan lowongan ya, kerja karena waktu gitu. Tadi dia bukannya pagi, tahunya orang ngasih lowongannya malam. Dia bukannya malam, ngasih lowongannya siang dan berakhirnya cuma berapa jam lagi. Atau keadaan geografis gitu ya. Ya wilayah di situ kan dia nggak tahu gitu, mau di situ lowongannya cuma ditaruhnya via ditempel gitu kan, yang dia baru pindah ke kota mana, misalkan hanya selebaran atau lewat grup broadcast, dia tidak dalam grup itu, ya sudah gitu. Itu namanya cyclical ya, tetap. Frictional. Kalau cyclical, frictional. Kalau siklus tadi ya, siklus konjunktural itu sama. Yaitu pengangguran karena berkurangnya permintaan. Nah, nanti post test nilainya harus bagus semua nih. Oke, lanjut. Nomor 7. Ya. Ini kalau ini sih wirausaha ya, masih pengangguran juga. Pertimbangan yang diperhatikan dalam menentukan jenis produk yang dihasilkan oleh seorang wirausaha gitu ya. Pertama, ini bukan persiangan, nih persaingan, iya ya. Karena kita kenal ada istilah monopoli. Oh, ini saya bahas nih. Soalnya kalau ada istilah monopoli, ada oligopoli gitu kan, ada pasar persaingan sempurna. Nah, kalau kita mau masuk pasar itu sebaiknya pasar yang apa? Ya logikanya sih lebih baik yang saingannya dikit gitu, biar nanti kita yang jualnya itu bahasanya untungnya lebih besar karena saingannya kan dikit kompetitornya. Jadi pernyataan nomor pertama itu benar ya. Ini pernyataan ini benar. Jadi pernyataan yang ini benar karena kita persaingannya sedikit atau banyak tuh ngaruh. Kemudian kita lihat permintaan konsumennya gitu. Ya kalau di Indonesia ini ternyata mobil listrik itu karena kita punya sumber listrik ya, atau apa sih saya kurang tahu ya, anak IPA atau apa sih bahan-bahan yang buat listrik itu. Ada istilahnya itu banyak ternyata di Indonesia. Berarti ada kemungkinan orang Indonesia juga harganya murah bisa beli mobil listrik. Ya, atau permintaan di musim hujan dengan musim panas beda tuh. Ya dia harus lihat nih. Ya, kemampuan produksi juga iya ya. Jadi udah jangan sampai jebol, udah viral gitu kan, udah banyak permintaan, tapi ternyata dia nggak bisa mengcover, orang males gitu kan, ya ampun, boro-boro sehari nyampe, 2 hari nyampe, ini inden sampai misalkan inden ya gitu. Terus suka ada tuh pedagang-pedagang gitu. Saya juga lihat tuh di ini dia jual baju tuh, jual bajunya cuma limited. Terus sampai 20 orang baru dia akan ini, setelah itu orang ke 21, ya saya nggak dapat, nunggu lagi. Ya itu sebenarnya sih nggak apa-apa juga teknik jualan, cuma jadinya orang jadi kalau dia nggak sabar banget dan nggak mau, ya ngapain sih sampai beli gitu banget, harus nunggu sekian orang gitu kan baru ini, itu harus dipikirkan juga tuh. Kemudian modal yang dimiliki udah jelas ya, ini semua benar. Jadi kan bisa minjem duit dari bank Pak, ya kalau bisa duit sendiri kenapa enggak gitu. Jadi itu perlu, istilahnya itu perlu dipikirkan untuk wirausaha itu. Jadi seperti itu. Oke ya, berarti clear. Oke, lanjut dikit lagi. Ini saya lihat beberapa nomor akhir yang salah. Coba saya lihat apa ini. Nah, coba ini kamu kejebaknya di mana nih? Saya diskusi nih nomor 8, 9, 10 ada banyak yang salah nih. Ini kamu kejebaknya di mana? Ketenaga kerjaan. Ini nih ada yang ini nggak, ada yang mau komentar nggak? Kenapa saya jawabannya kuncinya D? Antara C dengan D itu, Pak. Ya, bukan Farhan, coba. Atau nanti biasa Ika atau Sakinah atau siapa aja, kenapa? Gimana? Itu kan salahnya yang A. Satu-satu. Boleh satu-satu dulu deh. Siapa? Farhan dulu boleh. Nanti mereka. Ayo gimana Farhan? yang C itu kan penduduk suatu negara yang berusia lebih A dari dulu. Kenapa salahnya A? Angkatan kerja adalah orang termasuk dalam usia kerja. Ini benar atau salah pernyataan menurut kamu? Tunggu, kok blank? Bener nggak sih? Tapi Iya boleh, Sakinah coba. Bener tapi apa? Bener tapi kan yang diminta tuh kayak bukan angkatan kerjanya gitu loh.
apa ya? bener tapi nggak 100% gitu aja. Ya kan ini angkatan kerja ada juga yang dia usia kerja tapi bukan angkatan kerja, ngerti nggak maksudnya? Masih bingung nggak? Iya, Usia Kak, kerja itu kan dibagi dua kan? Ada angkatan kerja, ada bukan angkatan kerja. Ini benar, tapi nggak 100% kan? Benernya ngerti nggak maksudnya? Ada yang ngeh nggak? Iya, Ya, karena ngerti. Kak, Ya, oke, ya betul. usia Lanjut. kerjanya dibagi 2 lagi, Kak. Ya, betul ada. Yang B, siapa yang mau komen? Salahnya apa? Pelajar dan mahasiswa itu bukan angkatan kerja. Iya, bukan angkatan kerja. Sementara dia nulisnya di sini. Angkatan kerja. Oke, sekarang yang C deh, Farhan lagi. Kenapa kejebaknya? Gimana tuh? Penduduk suatu negara berusia lebih dari 15 tahun sedang mencari pekerjaan termasuk angkatan kerja. Bener, Pak? Bener. Heeh. Oke. Salahnya di situ. Salahnya ada kenapa? Salahnya kenapa nih? Kan usia lebih dari 15 tahun tuh mungkin dia masuk usia kerja, sementara kan usia kerja ada yang angkatan kerja sama ada yang bukan angkatan kerja. Lihat, iya betul kayak gitu. 15 tahun ada lagi nggak sebenarnya pembatasannya? Saya tanya, lebih dari 15 tahun itu Ada. umur 80 tahun termasuk angkatan kerja nggak? Bukan. Iya, berarti apa? Dia harusnya ada pembatasnya nih. Iya nggak sih? Iya. Kalau saya tanya 80 tahun itu boleh nggak atau angkatan kerja nggak? Kan bukan. Jadi harusnya apa? 15 tahun, ya kan? 15 kan lebih dari 15 tahun, tapi kurang dari berapa? 64. Jadi ini sebenarnya dia ada salahnya di sini juga nih. Dia 15 tahun ini harus ada pembatasnya, kurang dari 64 tahun. Karena kalau 80 tahun kan lebih dari 15 tahun juga gitu kira-kira. Yang jelas ini masih salah yang C gitu. Jadi ini semuanya ada benernya itu nggak 100%. Nah, yang D coba. Angkatan kerja adalah penduduk yang usia kerja. Clear ya. Usia kerja itu 15 sampai 64 dibagi lagi yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Jadi clear antara yang A, yang C gitu, yang B itu di cover sama pernyataan D. Yang E coba. Orang yang sedang mencari pekerjaan termasuk bukan angkatan kerja. Ya salah, dia termasuk angkatan kerja. Tapi kalau mahasiswa, ibu rumah tangga itu bukan angkatan kerja. Iya, gitu. Gimana kira-kira nih? Emang kalau UTBK soalnya kayak gini nih agak seru lah. Kejebaknya kamu pasti di yang C mungkin kali. Atau selain Farhan siapa yang kejebak di C? Aku tadi C juga, Kak. Iya, Sakinah juga iya. Iya tadi nggak apa-apa karena hati-hati loh. Lebih dari 15 tahun tuh berapa tahun? Kalau misalkan 80 tahun kan saya tanya, waduh 80 tahun emang dia angkatan kerja? Kan enggak gitu ya. Jadi yang paling benar itu agak harus jeli banget, itu yang D. Angkatan kerja itu penduduk usia kerja. Udah dibatasi tuh kalau usia kerja. Jadi kita udah ngasih tahu, emang usia kerja berapa, Kak? Ya kan udah tahu usia kerja itu 15 sampai 64. Tapi kalau yang C, orang yang berusia 15 tahun. Nah, lebih dari 15 tahun. Itu sampai berapa? Kan ada pertanyaan selanjutnya kan, harusnya kalau dia bisa nih membatasi ini, yang C ini emang tipis banget salahnya. Cuma dia nggak bisa membatasi umur sampai 64 bisa benar karena penduduk yang berusia lebih dari 15 tahun ya kan bekerja atau sedang mencari disebut angkatan kerja, benar banget. Cuma lebih benar yang D, ibaratnya 100% deh kalau yang D, kalau yang ini belum 100% karena nggak ada 64-nya ya. Apalagi yang E udah beda istilah. Oke, clear ya. Ya nggak apa-apa ini seninya kita latihan UTBK seru. Nanti kita postnya harus bagus. Itu aja. Oke, clear. Lanjut selanjutnya. Sudah waktu 2 soal lagi nih, 2 soal lagi. Coba ini apa nih, yang 9 10 pada salah juga nih. Nah, ini emang istilah nih. Coba siapa yang mau komen? Latihan. Ini apa nih kamu pada jawabannya? Kejebak apa? Ada yang jawabannya rasionalisasi enggak? Kejebak di mana? Atau istilahnya belum ngerti? Aku pakai rasionalisasi cuman Aku nggak ngerti konsep. istilahnya. Oh iya, ada yang nggak ngerti istilah, ada yang ngerti. Iya boleh. Oke, saya jelaskan ini. Kalau ini harus dijelaskan ini. Jadi gini, rasionalisasi itu beda dengan ekstensifikasi, beda dengan intensifikasi, beda dengan mekanisasi. Ya, rehabilitasi itu kan sebenarnya ini nama baik ya. Ini kalau kita minimal istilah dulu ya. Tahun 98 merupakan sejarah kelam bagi Indonesia. Indonesia sedang mengalami krisis moneter, krismon ya. 98 kamu belum lahir kan ya. Sangat hebat dan kenaikan inflasi. Ya, itu di atas bahkan ada yang bilang 100% ya. Seorang manajer akhirnya dia mempertimbangkan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 500 karyawan.
seperti sekarang COVID ya kan, berapa orang kena PHK yang dinilai tidak benar-benar produktif. Keputusan tersebut terpaksa dilakukan demi mempertahankan perusahaan agar dapat berjalan di tengah krisis. Nah, itu namanya rasionalisasi. Rasionalisasi itu efisiensi. Jadi gini, pengurangan ya tenaga kerja atau PHK itu alasannya macam-macam nih. PHK ini bisa dia nggak mampu bayar, ya kan? Bisa dia rasionalisasi, bisa macam-macam. Yang jelas dia melakukan PHK. Kalau dia di sini jelas dia untuk melakukan ya produktivitas atau yang tidak produktif akhirnya di benar-benar di PHK, itu rasionalisasi, boleh gitu. Jadi ya tadi daripada kebanyakan yang ini ya gabut atau mungkin dia ngelihat ini nggak efisien ya udahlah. Nah, kalau ekstensifikasi ini menambah faktor produksi. Jadi gini, ekstensifikasi itu dan intensifikasi dan mekanisasi ini adalah menaikkan Q, ya, menaikkan output, menaikkan jumlah produksi dengan cara, kalau ekstensifikasi menambah produksi, menambah faktor produksi. Faktor produksi itu alam ya, tenaga kerja, modal sama skill. Ini sering keluar, jadi jangan ketukar ya. Nah, kalau alam misalkan dia sawahnya jadi nambah gitu. Kalau tenaga kerja jadi nambah, modal jadi nambah dan seterusnya. Jadi nambah. Jadi untuk kalau kita mau panen banyak ya sawahnya ditambah. Ini sawah 1, sawah 2 beli lagi. Ini misalkan 100 meter beli lagi. Misalkan ini beli 75 meter gitu ya. Ini nambah sawahnya. Atau orang yang bekerja di sawah ini tambahin lagi biar hasilnya lebih banyak gitu ya. Atau di perusahaan pekerjaannya kurang, tambahin orang. Itu namanya ekstensifikasi. Nah, tapi kalau intensifikasi ini tanpa loh ya. Tanpa menambah faktor produksi gitu ya. Tergantung kasus perusahaannya. Nah, kalau tadi dia mau panen di sini tapi nggak mau beli sawah, ya di sini pakai aja bibit unggul gitu ya. Jadi yang tadinya satu tangka itu sekian ya, misalkan sekian butir gitu, tambahin aja biar jadi misalkan tadi puluhan, dari misalkan di bawah 10 jadi di atas 10 gitu ya, dipakai aja bibit unggul. Atau tenaga kerjanya dikasih aja pelatihan gitu, yang tadinya dia satu orang itu mampu 1 jam mengetik, misalkan dia mengetik anggaplah 10 halaman, 10 kertas gitu, halaman, ya sekarang dikasih pelatihan gimana caranya dia dalam 1 jam ini bisa misalkan lebih dari 10, misalkan dari 15, mengetiknya lebih cepat atau bekerjanya lebih cepat. Itu tanpa menambah faktor produksi ya, intensifikasi. Kalau mekanisasi dilakukan dengan apa? Mesin gitu. Jadi untuk menambah faktor produksi menggunakan mesin. Ya kan tadi akhirnya kalau mesin ini apa? Menimbulkan pengangguran apa? Ya teknologi kan, gitu ya. Ada lagi satu istilah lagi, itu namanya diversifikasi ya. Diversifikasi ini penganekaragaman gitu. Penganekaragaman. Jadi gini, misalkan tadi di sawah ini padi nih, di luarnya tanami palawija. Jadi kalau panen padi gitu, padinya panen, ya palawijanya panen gitu. Jadi tidak ada lahan kosong. Jadi itu namanya diversifikasi ya. Diversifikasi. Jadi penganekaragaman. Atau kalau kita lihat produk itu banyak ya. Kalau misalnya dia susu ultra tuh saya lihat dia diversifikasi. Kalau anak kecil susu ultra mimi, kalau ini tuh wah rasanya macam-macam gitu. Indomie itu diversifikasi ya. Dulu kita kenalnya ayam bawang, sekarang macam-macam, rasa ini, rasa itu, rasa ini, itu diversifikasi. Nah, rehabilitasi ini kalau kita tahu ya istilah ini pemulihan nama baik atau apa ya, tentang nama baik lah rehabilitasi. Yang jelas ini untuk soal ini adalah rasionalisasi ya. Clear ya. Oke, tadi yang kejebak nggak apa-apa. Udah habis waktunya, satu lagi terakhir. Nah, ini banyak kejebak nih saya yakin nih. Kamu ngerti nggak upah minimum itu? Upah minimum itu apa tadi? Upah minimum provinsi itu berarti kira-kira yang terjadi apa nih? Saya kan kuncinya kenapa? Kira-kira ada yang mau komen nggak? Kira-kira kenapa? Mungkin tadi Sakinah, Farah atau saya. Atau ini. Jadi kira-kira begini. Penetapan upah minimum itu ya
upah minimum itu tadi ya, upah minimum regional atau UMP atau UMR itu sama ya. Kalau regional tuh berarti wilayah, kalau UMP provinsi. Itu tadi anggap apa, upah minimum regional daerah khusus ibu kota ini saya anggap DKI yang saya tahu ya, itu 4,2 juta. Yang paling besar kalau nggak salah Karawang sebesar 4,8, yang lain-lain daerah lain banyak juga gitu, yang ada yang 1 juta, 2 juta. Nah, kalau pemerintah mewajibkan ini, berarti semua ya pabrik atau perusahaan kalau dia mempekerjakan orang, aturannya itu kena minimal segini. Iya kan, karena udah bekerja full harus minimal 4,2. Apa yang terjadi gitu? Yang pertama, kalau pemerintah sudah menetapkan upah minimum, itu pasti orang itu akhirnya ingin bekerja kan. Jadi dia udah tahu nih, saya kan ada undang-undangnya nih. Saya pasti dapat harus gaji segini nih gitu. Jadi ibaratnya kalau udah ditetapkan oleh pemerintah, dia udah ada kepastian dong gitu. Tapi kalau nggak ada ditetapkan pemerintah, maaf ya, misalnya kayak dia beli kucing dalam karung lah, misalkan dia pergi ke negara mana atau dia pergi mana, gajinya di sana berapa ya nggak tahu. Itu bahaya gitu kan. Jadi mereka ingin pasti yakin gaji saya berapa gitu kan. Oh, pemerintah udah tetapin loh, tiap tahun kan tetapin segini, oh berarti gaji saya minimal segini nih, minimal itu ya, minimal. Maka apa yang terjadi kalau kelebihan permintaan kerja salah ya, itu adalah dari pabriknya atau produsennya. Jadi produsennya itu malah nanti sebenarnya bukan kelebihan, kekurangan. Males nih pemerintah ngatur segini, mana UMP tiap tahun kan naik terus gitu. Maunya naik nggak pernah turun kan. Peningkatan permintaan ini sama nih. Ini nih A dan B salah nih. Kalau misalkan kamu ini sejenis nih salahnya. Peningkatan sama kelebihan permintaan kan sama, nggak mungkin jawabannya A dan B nih. Penurunan ya nggak mungkin lah, kan dia udah ada keyakinan gitu, pasti naik, kecuali ketidakpastian UMR ya pasti. Tercapainya ini nggak juga, belum tahu nih ini kesepakatan, apakah sepakat atau enggak kan belum tahu. Tapi yang jelas kelebihan penawaran tenaga kerja. Kenapa? Karena dengan dia dipatok minimum, ini udah ada titik aman gitu bagi tenaga kerja ini. Ya udahlah, pasti gue digaji segitu kok. Kalau nanti nggak segitu, gue laporin yang pemerintah. Perusahaan itu gajinya nggak sesuai standar nih gitu kan, dia udah ada titik amannya dari tenaga kerja gitu. Jadi pasti orang akan lebih yakin, dengan orang lebih yakin berarti akan orang banyak kelebihan tenaga kerja. Ingat ya, ini harus kata kunci. Orang yang mencari pekerjaan ke sini itu namanya orang menawarkan bekerja, bukan orang meminta bekerja. Ini harus ini menawarkan bekerja. Jadi yang faktor produksi tadi, dia menawar, saya mau dong bekerja di perusahaan, bukan pekerja ini yang menawarkan pekerjaan. Jadi pabrik atau perusahaan ini istilahnya nanti require itu dia meminta syarat-syarat, bisa pajak, bisa akuntansi, bisa komputer gitu dan lain-lain. Maka ini menawarkan, saya bisa dong gitu. Jadi yang menawarkan pekerjaan itu adalah tenaga kerja, yang meminta adalah pabrik atau produsennya. Oke, clear ya. Jadi kata-katanya kelebihan penawaran, bukan kelebihan permintaan. Oke, menarik sekali untuk hari ini. Kita cukupkan. Mudah-mudahan materi ketenaga kerjaan di tahap berikutnya sampai UTBK clear, kamu bisa dan oke, tidak ada masalah. Konsepnya kalau ada masalah boleh seperti biasa hubungi saya. Kalau misalkan ini di kalau selalu respon, sorry, nanti bisa saya jawab sih yang udah saya jawab. Oke, terima kasih semuanya. Tetap semangat, sukses selalu. Mohon maaf kalau ada kurang-kurang, tetap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Makasih Kak. Iya, Mari. Makasih, Kak. Iya, baik.